Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Salam. Baik, kita lanjutkan.
pembahasan kita di bagian akhir dari teknalan ya, yaitu integral fungsi rasional. Oke, jadi fungsi rasional itu adalah fungsi yang merupakan pembagian dua buah polinomial. Jadi bentuknya adalah fx P dibagi Q. Oke, sebagai contoh, ya yang sederhana misalnya 1/x plus 5 gitu. 2x plus 3 dibagi x kuadrat min 1. X plus 3 dibagi x misalnya. X pangkat 3 dikurang 2 dibagi. Nah, ya beberapa contoh ya. Jadi di sini derajat pembilangnya berapa? Kalau konstan berarti 0 ya. Itu 0. Ini 1 ya. Ini derajat 1, ini derajat 2, derajat 1, derajat 1, derajat 3, derajat 2 ya. Nah, kita akan mengintegralkan fungsi-fungsi berbentuk seperti ini. Kalau kita punya bentuk 1/ax ditambah b, integralnya apa? 1/A ln AX tambah B mutlak. 1/a ya, ln ax tambah b ya. Anda bisa gunakan substitusi untuk memeriksa bentuk ini. Dan kita punya, kalau kita punya x kuadrat tambah a kuadrat, Seper-A tangan inverse X per A. ya. Ya, ini beberapa modal kita nantinya. Jadi konsep integrasi fungsi rasional di sini adalah kita akan menuliskan fungsi rasional, suatu fungsi rasional itu menjadi jumlahan beberapa fungsi rasional yang lebih sederhana. Dalam hal ini, kita akan melihat suatu fungsi rasional nanti jumlahan dari fungsi-fungsi rasional lain yang derajat dari penyebutnya itu 1 atau 2 atau pangkat dari mereka gitu. Ya, kalau pangkat dari mereka ya misalnya ax tambah b kuadrat gimana? Kalau ini pangkat 2, integralnya apa? Satu per A, AX plus B pangkat 1/ax plus b pangkat 3. pangkat 3 Pangkat 1, maaf. pangkat 1 ya. Ya, ada konstannya. Konstannya apa? 1 per A. 1/a ya. Ada negatifnya? Ada ya. Oke, ya. Kurang lebih nanti kita akan mendapatkan fungsi rasional itu
dituliskan bentuk-bentuk seperti ini nantinya. Nah, adapun sifat dari fungsi rasional itu kalau derajat pembilangnya lebih besar atau sama dengan derajat penyebutnya, misalnya yang X ditambah 3 dibagi X. Kalau X tambah 3 dibagi X itu sama dengan apa? 1 tambah 3 per X. 1 tambah 3 tambah 3 dibagi X ya. Kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti kalau misalnya kita integralkan ini, ya integral dari masing-masing, terus dijumlahkan. Bagaimana kalau X plus 3 dibagi X min 1? X per X min 1 ditambah 3 per X min 1. Apakah seperti ini yang memudahkan? Diuraiin jadi X minus 1 plus 4. Nah, kita uraikan jadi X min 1 per 4 plus 4 ya. Dari sini kita akan dapat 1 ditambah 4 per X min 1. 1 ditambah 4 per X min 1. Ini integralnya akan lebih mudah. Integralnya 1, integralnya 4 per X min 1. Misalnya X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 7 dibagi X min 2. Kalau seperti ini gimana? Misalnya Anda diminta mengintegralkan ini. Ke pembagian polinom. Nah, kita lakukan pembagian polinom terlebih dahulu, kan? Ini dibagi dengan X dikurang 2. Berapa hasilnya? Berapa? Hasil dari pembagian polinom ini? Di sini kita tulis berapa di sini? X kuadrat. X kuadrat. Kemudian di sini apa? X pangkat 3 min 2X kuadrat. 2X kuadrat ya. Kita kurangi jadi 2X kuadrat plus 5X plus 7. kemudian 2 plus 2. plus 2X. Di sini jadi 2X kuadrat min Kuadrat min 4X. jadi berapa? 9X tambah 7 Di sini tambah 9. 9. Jadi 9X dikurang 18. Berapa? 25. 25. Selesai? Oke. Jadi dari pembagian ini apa yang bisa kita lihat? Bahwa X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 7 dibagi X dikurang 2 adalah X kuadrat tambah X 2X tambah kuadrat 9 plus 2X plus 9 plus 25 per X min 2. tambah ditambah 25 per X min 2. ya. Jadi ini hasil baginya ya berupa polinomial, ini sisanya.
Jadi saat kita mengintegralkan ini ya, sama saja kita mengintegralkan bagian polinomnya ditambah integral sisanya. Nah, dari terminologi ini kita akan mendefinisikan yang disebut fungsi rasional sejati ya. Fungsi rasional sejati itu fungsi rasional yang derajat dari pembilangnya lebih kecil daripada derajat dari penyebutnya. Pada contoh FGH ini, yang sejati yang mana? F sama G, Pak. F sama G ya. Untuk H, dia pembilangnya derajat 4, penyebutnya 2 ya. Dan dari konsep perhitungan pembagian polinomial, kita bisa tahu kalau setiap polinomial itu setiap fungsi rasional itu dapat ditulis sebagai polinomial ditambah fungsi rasional sejati gitu ya. Jadi fungsi yang bukan rasional sejati akan dapat dituliskan sebagai penjumlahan sebuah polinom dengan fungsi rasional sejati seperti yang kita lakukan pembagian tadi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X min 2. Ini bagian polinomialnya. Ini bagian fungsi rasional sejatinya. Oke, jadi teknik integral yang di sini sebenarnya bukan teknik, lebih ke teknik memanipulasi bentuk fungsinya ya. Tidak di teknik integralnya. Teknik integralnya sudah dibahas di bagian sebelumnya gitu. Di sini kita melihatnya nanti fungsi rasional bisa nggak dipecah atau dituliskan dalam bentuk penjumlahan dari fungsi-fungsi yang sederhana. Jadi kita lakukan yang disebut dekomposisi gitu ya. Kita pecahkan. Pecahan parsial di sini disebutnya suatu fungsi rasional sejati menjadi penjumlahan fungsi-fungsi rasional sejati juga yang lebih sederhana. Nah, contohnya seperti ini. 5x dikurang 1 dibagi x kuadrat min 1. Ini fungsi rasional sejati. Ini dituliskan sebagai penjumlahan dari fungsi-fungsi rasional yang lebih sederhana. Idenya apa? Idenya seperti kita melakukan penjumlahan pecahan ya, menyamakan penyebut gitu. Jadi yang kita lihat nanti adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya bisa difaktorkan gitu? Sebanyak-banyak faktor seperti apa? Jadi idenya dari sana. Di sini faktor dari x kuadrat dikurang 1 ada 2 ya. X dikurang 1 dan x ditambah 1. Kita akan menuliskan ini sebagai, nah, kalau sudah kita tahu ini ya integral dari integral dari 5x kuadrat dikurang 1. Ya, proses ini kebalikan dari menjumlahkan pecahan ya, menjumlahkan fungsi dengan menyamakan penyebut ya. Jadi bagaimana mengecek kebenaran ini ya, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya akan sama di sini. Kemudian ini dikalikan X plus 3, ini dikalikan X min 1. Sesuai gitu ya. Oke, jadi untuk menuliskan dekomposisi pecahan parsial, kita perlu memperhatikan faktor-faktor atau pemfaktoran dari bentuk penyebut. Nah, ada beberapa kasus yang bisa kita pelajari di sini. Nah, kasus pertama, kalau penyebutnya memiliki faktor linier berbeda. Oke, di sini penyebutnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kalau difaktorkan jadi apa? 3 kali X min 1.
X plus 3 dikali X min 1. X min 1. Nah, dari sini kita bisa mengharapkan si polinomial fungsi rasional ini jadi sekian kali X plus 3 ditambah sekian kali X dikurang 1. Nah, ini belum kita ketahui. Nah, ini akan kita isi. Bagaimana menentukan ini? Ya, prosesnya kita bisa lakukan penyamakan penyebut tadi. Katakanlah kita belum tahu, kita sebutlah A dan B. Kita ingin mencari A dan B-nya berapa. Nah, proses sebaliknya tadi, kalau Anda diberikan ini, bagaimana menjumlahkannya? Kali silang. Kali silang. X dikurang 1, X ditambah 3. A-nya akan dikali berapa? Sama X tambah 3. B-nya? X min 1. X dikurang 1. Nah, yang ini sama dengan ruas kanan. Yang di tengah ini sama dengan ruas kanan. X dikurang 1 dikali X tambah 3 tidak lain penyebut ini kan. Jadi kalau sekarang kita lihat ruas kiri dan ruas kanan, apa yang harus dipenuhi? Yang harus dipenuhi adalah 2X ditambah 2 harus sama dengan A dikali X tambah 3, B dikali X dikurang 1. Nah, ini kita uraikan, kita kelompokkan yang koefisien X dengan koefisien X, yang konstan dengan konstan. Kita akan dapat koefisien dari X adalah A ditambah B, konstannya adalah 3A dikurang B. Nah, sekarang kita lihat lagi, kiri harus sama dengan kanan. Berarti apa yang harus dipenuhi? Kalau ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, apa yang harus dipenuhi? A tambah B harus sama dengan 2. A tambah B harus 3A sama tambah dengan 2. 3A dikurang B harus sama dengan 2. Itu harus terjadi secara bersamaan gitu. Yaitu tidak lain adalah sebuah sistem persamaan linier. Ya, dalam hal ini dua variabel ya. Anda bisa cari solusinya dengan eliminasi atau substitusi yang sudah dipelajari di sekolah. Anda dapat hasilnya. Di sini solusinya adalah A-nya 1, B-nya 1. Jadi ternyata A-nya 1, B-nya 1. Ya, kalau belum yakin ya bisa kita kembalikan lagi. Betul tidak? 1/X dikurang 1 ditambah 1/X tambah 3 sama dengan itu. Ya, selama perhitungan kita yakin, di perhitungan kita tadi benar ya, ini akan cocok. Oke, jadi dengan demikian integral dari 2X ditambah 2 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 adalah integral dari 1/X min 1 ditambah 1/X plus 3. Nah, ini sekarang keduanya merupakan integral yang mudah gitu. Ini integralnya ln X min 1, ini integralnya ln X plus 3. Apakah sesuai jika dikerjakan dengan cara yang lebih sederhana? Ya, dalam hal ini sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan sederhana ya. Kenapa? Karena ya, substitusi. Kita bisa gunakan substitusi kan? U-nya X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. DU-nya apa? 2X plus 2. 2X plus 2 DX ya. Nah, 2X plus 2 DX sudah ada di sana. Ini dalam U menjadi integral 1/U DU. Ya. Jadi, on dari X kuadrat
ditambah 2X dikurang 3. Ya, harusnya ditulis dalam U dulu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk ini kan satu integral bisa diselesaikan menggunakan beberapa teknik ya, Pak. iya. Berarti itu model ujian, ketika ujian misalnya atau kuis, itu Mm-mm. bebas menggunakan teknik mana atau bakal kayak disuruh, pakai teknik ini, pakai teknik itu? Kalau di ujian akan bebas. Jadi Anda bisa memilih. Ya, sebenarnya di subbab ini kan nanti di bab ini ada subbab ke-6 ya, yang tidak masuk silabus itu tentang strategi pengintegralan gitu. Ya, nanti kalau setelah selesai ini kita akan lihat gitu. Jadi misalkan dalam ujian ya, mending mana? Mending yang ini atau yang baru? Ya, hasilnya sama. Anda bisa periksa ya, bahwa sifat dari logaritma natural itu bisa dikalikan. Betul tidak? Nah. Jadi, sama ya. Jadi ini untuk memeriksa bahwa hasil yang baru ini juga sama jika dikerjakan dengan cara yang lain. Ya, kemarin di soal tutorial kita melihat kan ada satu integral bisa diselesaikan dengan banyak cara ya, setidaknya 3 kemarin ya. Menggunakan substitusi ini, menggunakan substitusi akar, menggunakan substitusi trigonometri ya, menghasilkan yang satunya integral parsial gitu. Selama tidak diberikan aturannya gitu ya, tidak dituliskan harus pakai apa ya, kerjakan seefisien atau ya semau Anda gitu. Intinya. Oke, jadi untuk faktor linier yang berbeda ya, kita sebut faktor linier itu kalau pangkatnya 1 ya. Ya di sini akarnya tidak harus bulat ya. Jadi kalau Anda menemukan misalnya integral seper X kuadrat dikurang 2 ya, ini juga faktor linier ya. X kuadrat dikurang 2 apa faktornya? X plus akar 2. X plus akar 2, X min akar 2 gitu. Jadi kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, nanti Anda cari A dan B-nya dulu, baru kemudian diintegralkan masing-masing. Nah, nanti ada faktor yang tidak bisa dibentuk secara liniernya gitu ya. Tidak derajat 1, misalnya X kuadrat plus 3, ini tidak bisa difaktorkan gitu. Makanya tadi ini menjadi satu integral sendiri yang menghasilkan arkes tangen tadi. Oke, jadi untuk yang faktor linier berbeda seperti ini. Kasus kedua, ini latihan dulu. Kita lihat, ya sedikit diubah di sini X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 3X. Kalau kita faktorkan, jadi X dikali X min 1 dikali X plus 3. Dalam hal ini penyebutnya. Ini juga faktor linier yang berbeda. Ya, selanjutnya ya, dengan cara yang serupa dengan yang di atas, kali ini ada 3 faktor linier ya. Ini menjadi A dibagi X, B dibagi X min 1, C dibagi X plus 3, dan seterusnya. Ini ada kesalahan ya, harusnya seperti ini. Kalau ini gimana? Mencari A, B, C-nya. Ya, prosesnya sama. Kita samakan dulu pembilang dan penyebutnya. Ini jadi X, X min 1, X plus 3. A-nya dikali berapa?
X kuadrat plus 2X min 3. X kuadrat X Plus 2X min 3. plus 2X min 3, B-nya X kuadrat plus 3. X kuadrat Plus 3X. 3X, C-nya dikali X kuadrat min X. X kuadrat dikurang X. Nah, ini sama dengan yang ini. Ya, selanjutnya Anda kumpulkan yang X kuadrat koefisiennya apa, yang X koefisiennya apa, konstantanya apa. Ini harus sama dengan 2X ditambah 2. Dalam hal ini, Anda akan dapatkan sistem persamaannya 3 variabel. Cari ABC-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau tanya, Ya, kalau di silakan. situ kan ABC-nya udah pasti derajatnya 0 ya. Iya, Itu kenapa bisa kayak gitu? kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kita sudah pastikan, bukan kita sudah pastikan, yang kita dekomposisi tadi adalah fungsi rasional yang sejati, yang derajat pembilangnya itu lebih kecil dari derajat penyebutnya. Apa ya, analoginya seperti kalau derajatnya pembilang lebih kecil itu kayak pecahan sejati gitu ya. Kalau pembilangnya lebih besar itu kan seperti pecahan campuran ya. Kalau pecahan sejati ditulis dalam beberapa pecahan lain ya, mestinya tidak ada yang besar gitu kan. Jadi kalau di polinomial seperti itu ya, karena di sini besar kecilnya itu ditentukan derajatnya ya. Ini kan fungsi rasional sejati ya. Ini derajat 1, ini derajat 3 gitu ya, lebih kecil. Berarti kalau ini dituliskan dalam sesuatu per X min 1, ini kan derajat 1. Yang derajatnya lebih kecil dari 1, sebesar-besarnya derajatnya ya 0 kan. Ini derajatnya 1 juga. Jadi fungsi rasional sejati yang penyebutnya berderajat 1, ya berarti pembilangnya derajatnya mau tidak mau harus 0 kan. Karena dia harus merupakan fungsi rasional sejati. Gimana? Apakah kebayang maksudnya? Iya Pak, berarti derajat penyebut dikurang 1 gitu. Paling gedenya. Paling gedenya derajat penyebut dikurang 1 gitu. Oke, Nanti Pak. ya, nanti kita akan lihat kalau penyebutnya itu derajat 2 yang tidak bisa difaktorkan. Dia akan derajatnya 1, derajat pembilangnya. Baik, Oke. terima kasih. Sudah jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau kasusnya ada faktor linier berbeda, pemecahannya seperti ini. Masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana kalau faktor liniernya ada yang berulang? Nih, misalnya X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang X dikurang 1. Faktornya apa? X min 1. X min 1 bisa ya difaktorkan. Karena kalau kita substitusi 1 habis ya. X min 1 kali apa? Kita cari ya. X min 1, bukan 1, berapa? X kuadrat
X kuadrat dikali X min 1. X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Berapa X pangkat 3 dikurang X kuadrat? Ini dikurangi jadi 2x kuadrat. 2x Min kuadrat. x min 1. kemudian ditambah 2x. 2x. 2x ya. 2x dikali X min 1 berapa? 2x kuadrat. 2x dikurang X min 1. 1 berarti ya. Nah, habis kan? Berarti X min 1 dikali dengan X kuadrat. Plus 2x plus 1. Ini faktornya apa? Kali x plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat. Nah, ini X plus 1 itu adalah faktor linier dari penyebut ini. Tapi dia pangkatnya 2. Jadi berulang 2 kali. Nah, seperti apa dekomposisinya? Dekomposisinya seperti ini. A dibagi X min 1, ini muncul sekali. X plus 1-nya dibagi 2, dia akan muncul seperti ini. B dibagi X plus 1, ditambah C dikali X plus 1 kuadrat. Ya, mungkin Anda yang bertanya tadi, ya ini kan 2. Kenapa ini enggak derajat 1? Sebenarnya bisa juga kita lihat ini sebagai derajat 1. Ya, ini bisa juga kita lihat sebagai derajat 1 gitu. Jadi konsisten maksudnya. Ini derajat 1, X min 1 berarti pembilangnya derajat 0. Ini derajat 1, ini berarti derajat 0. Ini derajat 2, berarti seharusnya ini derajat 1 kan? Kalau derajat 1 misalnya apa? CX ditambah D gitu katakanlah. Tapi CX ditambah D itu, CX ditambah sesuatunya bisa masuk ke bagian yang B. Kira-kira kenapa? Kalau kita punya CX ditambah D, dibagi X plus 1 kuadrat, kita bisa tulis CX ditambah D itu sebagai apa? CX ditambah C Dikurang c plus. ditambah D dikurang C kan? X plus 1 kuadrat. Jadi yang pertama, CX ditambah C dibagi X plus 1 kuadrat. D dikurang C, X plus 1 kuadrat. Yang ini gimana? C dikali X plus 1 kan? Nah, ini kalau dicoret ya, jadi derajat sesuatu per X min 1 kan? Makanya bisa ditulis seperti ini. Oke, sampai sini kebayang? Kenapa dekomposisinya seperti ini? Jadi dekomposisi yang belum sederhananya sebenarnya, kecoret. Saya hapus dulu. Jadi seharusnya kalau bentuk yang belum bagusnya seperti ini. Faktornya X min 1 dan X plus 1 kuadrat gitu. Nah, cuman ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, masing-masing bisa diintegralkan ya. A, B, C-nya bisa dicari
seperti yang tadi ya, disamakan penyebutnya, berarti A-nya dikali berapa? Kalau disamakan penyebutnya, X plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat, B-nya X min 1 kali X plus X min 1 dikali X plus 1, C, X min 1. X min 1 ya. Kemudian cari ABC-nya, dan seterusnya. Ini salah ya. Ini saya mengopi dari yang asal tadi. Ya, A-nya dikali X plus 1 kuadrat, B-nya dikali X kuadrat min 1, C-nya dikali X ya. Ini harus sama dengan X kuadrat dikurang 5 ya. Nanti ABC-nya diperoleh. Ya. A-nya diperoleh ya. Tinggal diintegralkan masing-masing. A-nya min 1, integral ini, integral 2 per X plus 1 kuadrat, min dari 2 per X ditambah 1. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang atas tadi yang awalnya X min 1 dari mana ya, Pak? Yang Ini X min 1 dikali X plus 1 kuadrat itu. mencari akar saja. Mencoba-coba seperti Oh, yang dicoba-coba. ya. Oke. Ya, kita tidak membahas bagaimana itu. Kita di sini melihat kalau faktornya gini gimana gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, jadi misalkan kita punya fungsi seperti ini diintegralkan, kira-kira dekomposisinya seperti apa? Ya, idenya dari yang tadi. Jadi bisa X min 1, X plus 4, X plus 4 kuadrat sama X plus 4 pangkat 3, mungkin gitu. Ya, betul ya. X plus 1, X plus 4, X plus 4 kuadrat, X plus 4 pangkat 3 ya. Di sini ada 4 bilangan yang tidak diketahui, Anda perlu cari ya. Nanti setelah diperoleh ABCD-nya ya, ini diintegralkan, ini jadi logaritma natural. Yang ini fungsi aturan pangkat biasa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu konsepnya, bisa Anda turunkan sendiri. Bagaimana dengan misalnya X dikurang 1, X kuadrat dikurang 1. Oke, misalnya di sini X pangkat 3 dikurang 2 gitu. Kira-kira gimana? Kalau X kuadrat dikurang 1 kuadrat gimana faktornya? X min 1 kuadrat tambah dikali X plus 1 kuadrat. Nah, ini yang berulang ada 2 faktor. Kira-kira pecahan parsialnya seperti apa? Ada 4, bukan Pak? Ada 4, apa saja? X min 1, X min 1, X kuadrat, X min 1 kuadrat, X plus 1 sama X plus 1 kuadrat. X plus 1 sama X plus 1 kuadrat. Ya, betul ya. Anda cari ABCD-nya berapa.
Oke, jadi kalau faktornya linear semua, kita bisa sederhanakan seperti ini. Ya, kasus lain bisa dikembangkan kalau ada 3 faktor linear, masing-masing berulang ya, tinggal dipanjangkan saja ya. Kita lihat berapa faktor linear gitu yang muncul. Oke, nah kemudian bagaimana kalau yang muncul adalah faktor kuadratik? Ya, di sini X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Ada yang bisa cari? Ini salah satu faktornya berapa? X plus 1. Min X. 1. Ya, min 1 bisa membuat ini 0 kan? Berarti ini bisa dibagi dengan X plus 1. Kalau dibagi X plus 1, sisanya apa? Hasilnya apa? X plus 1 dikali berapa? X kuadrat min X plus 1. X kuadrat min X plus 1? X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 ya. Nah, yang ini tidak bisa difaktorkan. Ini adalah bentuk definite positif ya, tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi ada faktor linear, ada faktor kuadratik. Nah, dekomposisinya seperti apa? Yang linear seperti biasa, nah yang kuadratik, nah idenya seperti sebelumnya. Karena kita ingin fungsi rasional sejati, ya ini derajat 1, ini derajat 0, fungsi kuadratik derajat 2, berarti ini pembilangnya derajat 1. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita sederhanakan ya, A dikali X kuadrat plus 1 ditambah BX ditambah C dikali X plus 1. Ini harus sama dengan X kuadrat dikurang 5 ya. Koefisien X kuadratnya apa? Dalam hal ini A ditambah B ya. Koefisien dari X-nya berapa? Ditambah C. B ditambah C ya. Jadi A ditambah B harus 1, B ditambah C harus 0. 0, betul ya. Konstantanya A tambah C. A tambah C harus min 5. Apakah saya salah menghitung? Oh, enggak ya. Betul tidak? Ini hitungan saya min 2, 3, min 3. B dan C-nya memang 0 ya. Sesuai. A ditambah B, 1. Betul. A ditambah C, min 5. Ya, min 2 ditambah min 3, min 5 ya. Sesuai ya. Jadi hasilnya min 2 dibagi X plus 1 ditambah 3X dikurang 3 dibagi X kuadrat tambah 1. Oke. Nah, adapun integral ini bisa dilihat dari turunannya dulu ya. Turunan dari X kuadrat plus 1 itu 2X. Berarti yang kelipatan X kita pisahkan. Sisanya ya di sini min 3 dibagi X kuadrat plus 1. Jadi yang ini bisa substitusi X plus 1 jadi negatif 2-nya tertinggal ya di sini. Negatif 2 ln X plus 1. Dan di sini 3/2 dari, nah ini kalau U-nya X kuadrat plus 1, ini DU-nya 2X. 3/2 ln X kuadrat plus 1. Ini integralnya adalah arkes tangen dari, harusnya arkes tangen dari X ya. Salah. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? X pangkat 4 dikurang 16. Di sini pembilangnya X pangkat 5 ditambah 1. Gimana? Dipecah. Dibagi. Ya, Bagi dibagi tadi. dulu ya, karena pembilangnya belum lebih besar dari penyebut. X pangkat 5 ditambah 1. Kita bagi dulu dengan X pangkat 4 dikurang 16. Berapa hasilnya? X misalnya X pangkat 5 dikurang 16 16X. Dikurang 16X plus 1. 16X plus 1. Masih bisa? Sudah tidak bisa lagi ya, derajat 1. Jadi ini tuh sama dengan integral dari X ditambah integral dari 16X ditambah 1. Nah, ini pecahan fungsi rasional sejati. Seperti apa bentuknya? X pangkat 4 dikurang 16. X kuadrat tambah 4. X kuadrat min. X kuadrat tambah 4. X Jadi kuadrat min 2. dikurang 4. Yang ini tidak bisa difaktorkan, sementara yang sana ini masih bisa difaktorkan. Jadi apa? X plus 2, X dikurang 2 ya. Jadi ini bisa dipecah seperti apa nantinya? AX plus B per X kuadrat AX plus B, plus 4. X kuadrat tambah 4, C per X plus 2, D per X min 2. ya. Seperti itu. Nanti bagian AX-nya, AX dibagi X kuadrat plus 4-nya bisa menggunakan substitusi. Sementara B dibagi X kuadrat plus 4-nya baru harus menggunakan tangan inverse nantinya. Oke, ini jadi logaritma natural, ini logaritma natural juga. Ya, bagaimana kalau adik yang berulang? X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 4. X kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, ini faktornya kuadratik dan berulang. Kira-kira pemecahannya jadi apa? Jadi apa kalau dipecah? Jadi ada 2 bukan, Pak? Jadi ada 2. Yang pertama apa? X kuadrat plus 2 sama X kuadrat plus 2 kuadrat. Ya. Idenya seperti perulangan pada faktor linier tadi. Cuman yang di sini apa?
Pembilangnya apa? AX, Pak. AX ditambah B, Mm-mm. terus CX pangkat 3 tambah DX tambah E. Tambah DX kuadrat. Gini. Tambah E. X tambah F. Oke, apakah seperti ini? Ya, sebenarnya cukup derajat 2 saja, derajat 1 saja. Ya, ini nggak salah, tapi kalau Anda coba, nanti nilai A, B, C, D, E, F-nya itu tidak tunggal nanti. Jadi idenya seperti yang faktor linear berulang tadi, bagian CX pangkat 3 ditambah DX kuadrat ini akan ada yang masuk ke sini. Jadi CX pangkat 3 ditambah sekian X-nya, itu tidak lain adalah X kuadrat plus 2 dikali sesuatu. Jadi bisa masuk ke bagian AX ini. Sementara DX kuadrat, kalau ditambah 2D gitu misalnya, itu bisa dicoret juga masuk ke sini. Jadi cukup CX pangkat 3 ditambah D. CX ditambah D maksud saya. Oke, jadi idenya seperti faktor linear yang berulang tadi. Nah, ini yang berulang tetap derajat 1 derajat 0 ya. Ini berulang B, C gitu. Nah, di sini CX ditambah D. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya tinggal dilanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak maaf izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan kalau yang misalnya misal kayak X kuadrat tambah 2 tuh masih bisa kan ntar dipisahin gitu. Jadi substitusi 2X gitu. Iya. Terus Betul? kalau misalnya yang nggak bisa difaktorin lagi tuh ada koefisien X-nya gimana Pak? Misalnya apa? Maksud Anda? Misalnya yang faktor kuadratiknya tuh ada koefisien X-nya Pak. Oh, oke. Bagaimana kalau faktor kuadratiknya, ini misalnya faktor kuadratik, misalnya di sini X ditambah 3. Oke, kira-kira gimana kalau bentuk ini? Ada ide? Bagaimana menghitung integral ini? X kuadrat ditambah X ditambah 1 bisa nggak difaktorkan? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Ini diskriminannya negatif ya. Kira-kira gimana caranya? Kalau melengkapi kuadrat, Pak. Melengkapi kuadrat. Oke, ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat, Anda bisa coba bagaimana kalau kuadratnya dilengkapkan. Jadi apa? X tambah setengah kuadrat X tambah setengah kuadrat ditambah 3/4. ditambah 3/4. Gitu. Nah, sekarang ini bentuknya menjadi sesuatu kuadrat gitu. Ya, untuk melihat lebih mudah, ya ini tidak harus dilakukan ya. Tapi untuk memperjelas saja,
Kalau kita gunakan U-nya X tambah setengah, DU-nya apa? dx. Dx kan? Jadi ini bisa kita lihat sebagai integral dalam U. U ditambah 5/2 U kuadrat ditambah 3/4. Nah, ini kasusnya sudah sama dengan yang ini kan? Begitu. Siapa tadi? Zikri ya? Iya, Pak. Kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau langsung ya, misalnya Anda bisa gunakan apa? Substitusi. Substitusi apa sih kalau kuadrat ditambah sesuatu? Tangan gitu tadi kan. Apa? X ditambah setengah sama dengan bukan tangan, tidak langsung tangan T, tapi Akar 3/2. ada akar 3/4-nya gitu ya. Nah, Anda bisa coba. Kalau ini ya seperti ini tadi. Oke, mungkin itu. Jadi ini bagian terakhir dari teknik integral. Ya, yang bagian selanjutnya di sini hanya strategi saja ya. Jadi yang Pak. kita bahas ya, Pak, Marvel ya. izin bertanya. Silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan kalau misalnya penyebutnya itu faktornya faktor kuadratik, itu kan atasnya CX plus D ya Pak. Kalau misalnya penyebutnya itu X pangkat 3 Pak, itu berarti atasnya CX kuadrat plus DX plus E ya Pak. Oke, kalau pangkat 3, ya sebenarnya ada satu teorema ya di matematika tentang polinomial, bahwa setiap polinomial atas bilangan real itu selalu dapat dipecah menjadi faktor linear atau kuadratik. Jadi ada teori ya, setiap polinom atas bilangan real, ya cuman ini memang tidak disampaikan secara eksplisit gitu ya. Dan tidak dibuktikan juga. Dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear dan kuadratik. Jadi kalau pangkat 3 selalu bisa difaktorkan. Ya, walaupun mencari faktornya itu tidak mudah gitu ya. Misalnya X pangkat 3 ditambah 1, ini punya faktor X min 1 gitu kan. Atau X plus 1 ya. X plus 1 ya, X plus 1 ya, X kuadrat. Ini X plus. Nah, gini kan. Kenapa dia selalu apa namanya, bisa difaktorkan ya? Nah, itu bukan jangkauan di pembahasan kuliah kita sebenarnya. Jadi konsep secara umum ya, kalau Anda ingat, kalau Anda dapat suatu polinom kuadrat gitu ya, polinom kuadrat itu diskriminannya bisa positif, bisa 0, bisa negatif gitu kan. Kalau positif akarnya real berbeda, kalau 0 itu akarnya kembar gitu. Kalau negatif ya, kalau kita bicara di bilangan real gitu, tidak punya akar gitu. Tapi mungkin Anda pernah mendengar bilangan kompleks gitu, yang mengandung bagian imajiner gitu. Nah, akarnya itu kalau kita bawa ke dunia bilangan kompleks ada gitu, berpasangan bilangan kompleks gitu. Jadi polinomial
kalau koefisiennya bilangan real itu, kalau ada nilai akar yang bilangan kompleks gitu, nanti akan ada pasangannya sehingga membentuk faktor kuadratik gitu. Ya, kurang lebih itu sih. Jadi sekarang mungkin yang Anda bisa pakai gitu ya, yang Anda bisa terima sekarang bahwa setiap polinom berderajat n itu bisa difaktorkan, entah faktornya itu linear atau kuadratik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Jadi strategi pengintegralan ini hanya urut-urutan prioritas saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita runut dari awal pembahasan bab 7 kemarin, ya kita mulai dari sesuatu yang mudah gitu ya. Yang mudah, yang pertama ya kita lihat ada integral apa saja yang kita ketahui, itu sebagai perbendaharaan kita, library kita gitu kan. Oh, kita tahu aturan pangkat, oh, kita tahu turunannya sin itu cos, turunannya cos itu sin, turunannya tangan itu secant kuadrat, dan seterusnya. Berarti untuk itu kita bisa balik gitu kan, arah sebaliknya gitu. Turunan dari ln itu super x, berarti kita punya integral super x itu ln x, turunan e pangkat x itu e pangkat x lagi, jadi seperti itu. Itu kita sebut sebagai integral baku gitu ya, sebagai modal kita. Kemudian untuk bentuk-bentuk lain ya, langkah pertama yang bisa Anda bayangkan gitu ya, Anda periksa, bisa nggak itu ditulis sebagai bentuk-bentuk yang langsung merupakan bentuk baku gitu. Misalnya 2 dikurang x kuadrat dibagi x pangkat 3 gitu. Ternyata ini tanpa dilakukan substitusi atau apapun, ini sudah bentuk baku sebenarnya kalau kita ubah bentuknya. Jadi apa? 2x pangkat min 3 dikurang x pangkat min 1 gitu. Nah, ini contoh memanipulasi bentuk terlebih dahulu menjadi bentuk yang dikenali gitu. Nah, langkah kedua ya, kalau bisa di sini biasanya langkah kedua ini muncul kalau ada bentuk perkalian gitu. Substitusi, ya integral parsial juga perkalian ya. Untuk langkah kedua ini perkaliannya bisa nggak kita lihat ada nggak bagian yang merupakan turunan dari bagian yang rumit gitu. Biasanya bisa kita periksa seperti itu gitu. Misalnya untuk bentuk akar x kuadrat ditambah 5. Nah, kalau di sini ada x ya bagus gitu kan. Karena x itu tidak lain, kita ubah bentuknya. Ini x kuadrat plus 5. Ini x kuadrat, ini x gitu. Saat dikeluarkan x, yang tersisa x kuadrat. Kalau u-nya x kuadrat plus 5, x kuadrat itu bentuk yang bagus karena ini u dikurang 5 gitu. Substitusi ya. Nah, kalau substitusi nggak jalan ya, mungkin dari perkaliannya ya kita perlu menggunakan integral parsial gitu. Nah, integral parsial ini biasanya ditandai atau muncul kalau ada perkalian pada bentuk-bentuk yang ada dua fungsi yang berada di kelas atau apa ya? Ya saya sebutnya kelas gitu ya. Jenis fungsi yang berbeda gitu. Misalnya x dengan sin x gitu. Ini perkalian tapi yang satu bukan turunannya yang lain karena bukan kelasnya gitu kan. Kalau x pangkat sesuatu ya turunannya ya sekitar itu juga gitu. Kalau sin itu trigonometri, turunannya ya tetap trigonometri juga gitu. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan substitusi kan. Baru kita gunakan parsial gitu. Nah, menggunakan parsial ya kita perlu pengalaman. Terkadang kalau seperti ini kira-kira yang jalan yang seperti apa.
U dan DV-nya seperti apa. Kemudian dari integral parsial ya, kalau menemukan bentuk yang lebih kompleks lagi, ada akar pangkat sesuatu. Kalau selama masih linier, Anda bisa gunakan substitusi akar, bisa juga akar dari sesuatu yang seperti ini, tapi tidak berhasil dengan langkah-langkah sebelumnya. Anda bisa gunakan substitusi trigonometri. Oke, substitusi trigonometri terkadang menghasilkan bentuk trigonometri ya, sin cos. Bisa juga nanti bentuk trigonometrinya itu menghasilkan bentuk fungsi rasional ya. Kalau fungsi rasionalnya pangkatnya cukup besar gitu, Anda perlu melakukan pecahan parsial tadi gitu untuk menuliskan fungsi rasionalnya lebih sederhana. Jadi ini penulisan secara formalnya ya. Ya, terkadang dalam menuliskan pecahan parsial itu bisa langsung ditebak gitu, nggak masalah gitu ya. Kita tidak menilai bagaimana Anda menemukan ABC-nya gitu ya. Bisa dengan beberapa cara gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu Anda perhatikan ya, cara yang baru itu meskipun powerful ya, meskipun bagus, bisa untuk menyelesaikan banyak hal, tidak selalu baik untuk dipilih gitu ya. Karena bisa jadi lebih lama gitu. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan dengan cara yang lebih sederhana ya, kenapa tidak gitu. Anda coba hal-hal yang sederhana, dicoba apakah bisa untuk digunakan untuk mencari integral yang diberikan. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan? Ada integral yang ingin dicoba? Silakan. Oke, kita lihat tutorial kemarin. Ya. Ya, kemarin kita baru sampai nomor 10 kan ya. Nomor 11 ini tentang pecahan parsial tadi. Ya. X kuadrat plus 4 ini kuadratik, tidak bisa difaktorkan ya, seperti ini munculnya. Ini X kuadrat ini faktor linier, yaitu X muncul 2 ya. Ada X, ada per X kuadrat. Sementara X kuadrat plus 1 ini faktor kuadratik. Gunakan pecahan parsial. Kemudian, nah soal ujian ya kira-kira bisa muncul seperti ini gitu ya. Gunakan metode yang Anda pilih gitu, sudah tidak ada batasan lagi. Terserah seperti apa gitu. Misalnya ini ada integral X dikali 1 plus X dikali akar 1 plus X ya. Nah, kira-kira gimana gitu. Kalau ini akar dari 1 plus X. Kalau yang ini akar X dikali akar 1 plus X. Apakah kita menggunakan substitusi akar atau yang lain atau seperti apa? Nah, bisa satu soal itu bisa banyak cara untuk menyelesaikannya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, Ya. tidak berhubungan dengan topiknya langsung sih Pak, tapi karena tadi sempat diangkat masalah ujian. Untuk ujian dan KBF itu jadinya offline atau online ya Pak?
Kalau Masih menunggu ujian, kebijakan lagi. kalau ujian ya, kalau ujian kebijakannya offline ya. Kalau KBF itu terakhir informasinya masih tetap online di LMS dengan soal esai. Ya, untuk latihan juga karena nanti Anda kan offline ujian UTS-nya gitu. Tapi apakah ada kemungkinan berubah Pak untuk ujian karena ini kasusnya naik lagi? Ya itu mungkin saja gitu ya. Jadi sejauh ini gitu asumsinya tidak ada kejadian ya kasus COVID ini ya misalnya tetap seperti awal semester gitu ya sudah resmi gitu ya bahwa ujian itu offline. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi ini menjadi akhir dari bab 7 tentang teknik integral. Apakah masih ada yang ingin berkomentar? Kalau sudah tidak ada, kita bisa masuk ke bab 8. Bab 8 itu ada 2 topik utama ya, tentang yang pertama tentang limit bentuk tak tentu di sini, dan yang kedua adalah integral tak wajar. Ya, secara singkat, bentuk tak tentu di sini adalah bentuk yang limitnya itu terkait nol atau tak hingga yang ya secara logis memang tidak tentu gitu ya. Ada beberapa jenis dari bentuk tak tentu, misalnya 0/0. Kalau di bilangan, pembagian dengan 0 itu ya kita bilang tidak terdefinisi gitu. Tapi apa yang terjadi dengan limit gitu? Ya, bentuk yang sederhana misalnya limit X menuju 0 dari 2X dibagi 3X misalnya. Kalau X-nya menuju 0, pembilangnya akan menuju 0. Penyebutnya akan menuju 0 gitu. Sama-sama menuju 0 gitu. Kalau di 0 secara nilai ya kita tidak bisa memaknai apa arti 2 kali 0 dibagi 3 kali 0. Tapi karena kita bicara tentang limit, berarti nilai X yang diperiksa itu di sekitar 0, bukan di 0-nya gitu ya. Untuk X yang dekat dengan 0 gitu. Ya kalau secara formal yang pernah kita bahas dulu di definisi ya, untuk X yang jaraknya lebih kecil dari epsilon, nah seperti apa nilai dari ini gitu kan. Ini contoh bentuk tak tentu. Berapa nilai dari limit ini? 2/3 kan? Karena untuk X yang tidak 0, nilai dari 2X dibagi 3X itu selalu 2/3. Kalau kita gambarkan secara grafik ya nilainya akan 2/3. Tapi di sini bolong gitu kan. Karena X tidak termasuk daerah definisi dari fungsi ini. Nah, ini contoh yang mudah, contoh yang umum pernah Anda kenal ya, X kuadrat dikurang 4, X dikurang 2. Limit X menuju 2. Ini salah satu contoh bentuk tak tentu. Karena limit dari pembilangnya 0, limit dari penyebutnya 0. Nah, kita akan mengenal beberapa jenis bentuk tak tentu lagi nanti. Ada 0/0, ada tak hingga per tak hingga, gitu. Jadi kenapa tidak tentu? Ya, kalau kita bayangkan kan sesuatu yang dibagi 0, kalau kita bayangkan 0 itu sebagai limit kan berarti sesuatu yang dibagi dengan sesuatu yang mengecil gitu kan.
Kalau sesuatu yang besar dibagi yang kecil, sesuatu misalnya 1 dibagi bilangan yang kecil, gimana hasilnya? 1 misalnya dibagi bilangan yang kecil, dibagi setengah, berapa nilainya? 2 gitu kan? 1 dibagi 1/100, 100, gitu kan? Semakin kecil pembaginya, gitu kan? Nilainya semakin besar. Sementara di lain sisi, pembilangnya itu 0. Yang kita tahu sesuatu kalau dikalikan dengan 0, sesuatu dikalikan dengan bilangan yang kecil, ya dia akan menuju 0 gitu. Jadi di sini bentuk tak tentu itu bisa dibayangkan sebagai suatu kompetisi gitu. Si 0 di sini mendekatkan nilainya itu mengecilkan gitu ya. Sementara dibagi sesuatu yang mendekat ke 0 itu memperbesar gitu. Nah, kira-kira mana yang kuat gitu? Kalau yang kuat pembilangnya, contoh yang kuat pembilangnya ya misalnya X kuadrat dengan 3X misalnya. Menuju nolnya X kuadrat itu lebih kuat daripada menuju nolnya 3X gitu. Ya. Maka ini yang dominan gitu kan. Maka dia akan menuju 0. Kalau dibalik gimana? Dalam hal ini, kalau hanya 3X dibagi X kuadrat memang tidak ada gitu. Kalau misalnya dari kanan, ini lebih dominan gitu kan. Lebih kecil si X kuadrat itu semakin kecil X-nya ke 0 gitu. Jadi kompetisi ini yang menang gitu kan. Maka hasilnya di sini sehingga gitu. Yang di sini 0. Dalam kasus yang pertama tadi misalnya ini kondisi kompetisi yang sama kuat gitu ya. Kalau sama kuat berbagi nilainya berapa? 2/3 di sini gitu. Yang lain juga misalnya tahingga per tahingga. Limit untuk yang menuju tahingga berarti dia membesar tanpa batas. Pembilang ini membuat nilai limitnya membesar tanpa batas. Tapi kalau kita punya sesuatu yang dibagi dengan sesuatu yang membesar tanpa batas, gimana? Kecil kan? Semakin besar pembaginya, 1/1.000.000, 1/10.000.000, semakin besar pembaginya, ya nilainya akan dibawa ke nilai 0 gitu. Jadi ini ada kompetisi juga. Kalau tahingga yang di atas ini dominan ya, dia akan dibawa ke tahingga. Kalau tahingga yang di bawah yang dominan, ya dia akan dibawa ke 0 gitu. Jadi ada kompetisi tarik-menarik gitu. Ini menarik ke tahingga, ini menarik ke 0 gitu. Apakah tahingga atau 0 atau bisa berbagi nilai gitu misalnya ya. Contohnya misalnya X menuju tahingga dari 2X dibagi 5X gitu misalnya. Dalam hal ini ada nilai limitnya gitu kan. Dan seterusnya. Oke, kita bahas dulu bentuk 0/0. Ini beberapa contoh. Cos X dikurang 1 dibagi X. X kuadrat dikurang 4 dibagi X min 2 atau bentuk ini. Ada ingat ini bentuk apa? Turunan. Ya, turunan ya. Jadi definisi turunan sendiri itu merupakan salah satu contoh dari limit bentuk 0/0. Oke, di sini kita akan mengenal satu teorema baru yang disebut aturan L'Hopital ya.
atau ada yang menyebutnya juga L'Hospital. Ya, mungkin aturan dari teorema ini sudah pernah Anda kenal. Seperti apa? Ada yang tahu? Diturunin penyebut hal pembilangnya sampai nggak 0/0. Jadi, kalau kita mendapatkan bentuk 0/0, kemudian pembilang dan penyebutnya kita turunkan, kemudian kita hitung limitnya, maka limit yang hasil penurunan tadi, penurunan pembilang dan penyebut, itu akan sama nilainya dengan limit asalnya. Nah, tapi di sini ada syarat gitu. Mungkin syarat ini belum pernah Anda dapatkan, atau mungkin di beberapa sekolah disebutkan ya. Jadi kalau kondisi awalnya kita punya limit fx dibagi gx ya. Kemudian ya karena kita membahas bentuk 0/0, limit dari fx-nya 0, limit dari gx-nya 0. Nah, perhatikan di aturan L'Hospital ini ada syarat bahwa Anda bisa melakukan aturan L'Hospital itu kalau menghasilkan limit yang ada atau bernilai tak hingga. Oke. Jadi di sini ada syarat ya, jika ini ada atau bernilai tak hingga. Tak hingga di sini bisa positif, bisa negatif. Maka pernyataan ini benar gitu ya. Limit asalnya akan sama dengan limit hasil ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau Anda menggunakan aturan ini, nah biasanya diberikan alasan untuk menandai bahwa kita menggunakan aturan L'Hopital. Misalnya, sama dengannya diberi tanda, nah ini. Kalau di buku seperti ini. Untuk mudah mengecek gitu ya, bahwa ini sama dengan ini itu alasannya apa? Oh, menggunakan aturan L'Hospital ini. Atau bisa juga nanti menggunakan keterangan bentuk apa gitu misalnya 0/0 gitu dan seterusnya. Oke, penggunaannya misalnya seperti ini. Hitunglah limit x menuju 0 dari 2x dikurang sin x dibagi x. Kalau kita langsung masukkan, ini pembilangnya 2x dikurang sin x akan menuju 0. Penyebutnya juga menuju 0. Jadi kita gunakan aturan L'Hospital sekali ya, dengan menggunakan aturan ini, pembilangnya diturunkan jadi 2 dikurang cos x dibagi x diturunkan dibagi 1. Jadi 2 dikurang cos x dibagi 1. Nah, di sini limit x-nya menuju 0 ya. X menuju 0, cos x akan menuju berapa? Menuju 1 ya. Dalam hal ini, bentuk ini sudah bukan bentuk 0/0 lagi. Jadi, kita bisa hitung limitnya. Nah, dalam hal ini, setelah digunakan aturan L'Hospital itu, limitnya ada. Ya, di sini 1 kan, berarti nilai limitnya ada. Kesimpulannya, limit asalnya ini akan sama dengan 1. Ya, contoh kedua. 1 ditambah X dikurang E pangkat X dibagi X kuadrat. Kalau X-nya menuju 0, pembilangnya gimana? Menuju 0. Dia menuju 0, penyebutnya menuju 0. Jadi kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Tetap limit X menuju 0. Jadi apa? 1 Yang E pangkat X. dikurang E pangkat X dibagi dengan 2X. 2X. Nah, kali ini limitnya gimana?
Masih 0 per masih 0/0, ya kita bisa gunakan lagi sampai kita temukan nilainya. Apa turunannya? min E pangkat X per 2. Min E pangkat X per 2. Nah, sekarang sudah bukan bentuk 0/0 lagi. Berapa nilainya? Min setengah. Min setengah. Jadi limit ini nilainya min setengah. Oke. Untuk nomor 3, limit X menuju 0 dari sin X dibagi tan kuadrat 5X. Bagaimana limitnya? Pakai aturan perkalian. Pakai aturan perkalian boleh ya. Jadi apa? Limit X menuju 0 X per tan 5X kali limit X menuju 0 sin X per tan 5X. Jadi ya masing-masing bisa kita lakukan karena 0/0. Jadi apa? 1/5 second kuadrat. 5 secant kuadrat 5X. Berapa nilai limitnya? 1/5 ya. Begitupun yang di sini sin X dibagi tangen 5X. Ya, ini salah satu strategi ya. Anda bisa mecahkan dengan sifat limit. Jadi idenya seperti yang teknik integral tadi ya. Kalau ada cara yang sudah pernah kita tahu, kita tidak harus gunakan cara yang baru gitu. Kalau menurut kita ada yang lebih efisien gitu. Ini jadi cos X, ini jadi 5 secant kuadrat 5X ya. Ini 1/5 juga. Jadi berdasarkan ini jadi 1/5 dikali 1/5. Oke. Jadi di sini kalau Anda gunakan langsung, ini limitnya 0, ini limitnya 0, langsung menggunakan aturan L'Hospital ini, sebenarnya tidak salah, tidak salah ya. Tapi di sini Anda akan mendapatkan aturan perkalian. Turunan dari X sin X itu apa? X cos X dikurang sin X gitu ya. Dibagi dengan tangen 5X 2, tangen 5X, secant kuadrat 5X. Nah, ini penggunaan teorema yang tidak efisien gitu ya. Ini masih 0/0, Anda bisa lakukan lagi dan seterusnya. Bukannya plus sin X. Plus, oh ya plus. Oke, terima kasih. Oke, nah bagaimana dengan nomor 4? Kalau X-nya menuju 0, integral 0 sampai X dari akar itu jadi apa? Menuju 0. Menuju 0. Penyebutnya juga menuju 0. Dengan menggunakan aturan L'Hospital, pembilangnya jadi apa? Akar X plus sin X. Dari mana ini? Teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus ya. Dibagi
1. Berapa nilainya? 0. 0 ya. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ini gimana? Untuk X menuju tak hingga, E pangkat min X dibagi X pangkat min 2. Bagaimana pembilang dan penyebutnya? 0/0. 0/0 ya. Kalau ini kita lakukan aturan L'Hospital, ini menjadi apa? Pangkat min. Min E pangkat min X Min 2 X pangkat min 3. gimana limitnya sekarang? Masih 0/0. Masih 0/0. Kalau kita lakukan lagi, jadi apa? Pangkat min. 0. E pangkat min X dibagi, 6 X pangkat min. sekarang gimana? Masih 0/0. Masih Oh, kalau 0/0. 0/0 terus kayaknya ini Pak. Berhenti nggak? Enggak, kayaknya 0/0 terus. Nah, berarti limit ini ada nggak? Kira-kira. Dibahas di bab selanjutnya, Pak. Dibahas di bab selanjutnya. Betul. Ya. Jadi ada kalanya aturan L'Hopital ini tidak berhasil membuat limitnya sederhana ya. Ya, motivasi kita kan menggunakan suatu teorema atau aturan itu ya kita dapat yang sederhana sehingga kita dapat mencari hasilnya gitu kan. Dalam hal ini aturan L'Hopital itu ternyata menjadikan bentuk limitnya semakin buruk di sini ya. Tidak lebih sederhana gitu. Di sini pangkatnya malah membesar gitu. Nah, nantinya kita akan lihat ini ternyata bisa diselesaikan juga tapi pakai L'Hopital yang satunya ya. Kita akan bahas di bentuk tak tentu lainnya. Nah, bentuk tak tentu lainnya ini ada beberapa. Yang pertama ini tadi yang sudah saya sebutkan, tak hingga dibagi tak hingga. Kemudian tak hingga dikurang tak hingga. Ya, bentuk tak tentu nanti bisa Anda periksa. Sebenarnya tidak perlu dihafal. Ya, cukup dibayangkan saja apakah ada kompetisi di sana gitu.
Kebayang nggak kompetisinya ini? Tak hingga dikurang tak hingga. Tak hingga yang pertama, karena ini tak hingga, ya berarti dia membawa nilainya ke tak hingga, ke bagian kanan gitu misalnya, dalam garis bilangan. Sementara ini negatif tak hingga gitu, dia akan menarik ke kiri gitu. Jadi ada persaingan di sana. Selain ini, ada apa lagi? 0 dikali tak hingga. Kebayang nggak kompetisinya? Sesuatu yang dikali 0, 0. Sesuatu yang dikali tak hingga, sesuatu yang dikali sesuatu yang sangat besar, ya tak hingga gitu ya. Mau membesarnya positif atau negatif, tapi dia akan membesar juga. Nah, bagaimana, apa yang terjadi jika ini dikalikan gitu? Ini ada kompetisi lagi. 1, 2, 3, pengurangan, perkalian, kemudian pangkat. Bentuk 0 pangkat 0 ya. Kalau bilangan positif pangkat 0 berapa nilainya? 1, Pak. 1 kan? Kalau bilangan negatif pangkat 0? Jadi bilangan apapun kalau pangkat 0 itu nilainya 1, ya kan? Tapi kalau 0 pangkat positif gimana? 0 pangkat positif 0. 0 pangkat negatif, ya, dia akan membawa nilainya ke tak hingga gitu. Nah, jadi ada kompetisi juga di sana ya. Jadi kompetisinya di pangkat ini. Karena kita bicara limit ya, artinya ini bukan benar-benar 0 per 0 kan sebenarnya. Misalkan kita akan menemukan bentuk seperti ini nanti. Ya, 0 dari kanan gitu misalnya. Nol pangkat sesuatu itu 0. Tapi sesuatu pangkat 0 itu menuju 1 gitu. Dalam hal ini positif gitu. Jadi ada kompetisi di sini kan. Setelah itu tak hingga pangkat 0. Oke, tak hingga kalau pangkat positif gimana? Tak hingga. Kalau tak hingga pangkat negatif Menuju 0. akan menuju 0. Jadi kalau 0 di sini limit, nah di sini jadi tidak tentu kan. Apakah dominan positifnya, apakah dominan negatifnya, atau akan ada nilainya. Satu lagi, 1 pangkat tak hingga. Kalau 1 sendiri, pangkat berapapun gimana? 1 ya. Nah sekarang kalau kita lihat 1-nya ini sebagai limit, bilangan yang lebih besar dari 1, kalau pangkat tak hingga gimana? Makin besar. Kalau bilangannya lebih kecil dari 1, 0,99 gitu misalnya. Pangkat tak hingga, ya lama-lama habis kan? Nah, karena 1 di sini limit ya, bagaimana limitnya itu mendekat ke 1, nah ini akan menjadi bentuk tidak tentu. Jadi dengan 0 per 0 tadi, bentuk tak tentu itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya mungkin ada bentuk lain ya. Misalnya 0 dibagi tak hingga. Apakah ini bentuk tak tentu? Nol dibagi tak hingga?
Bukan. Bukan ya? Ini bukan Enggak, Pak. bentuk tertentu kan? Ini menuju ke 0, dibagi tak hingga juga menuju 0 gitu. Jadi ini malah tidak berkompetisi, membawa ke arah yang sama, misalnya tak hingga dibagi 0, sama-sama membuat nilainya membesar tanpa batas, tak hingga ditambah tak hingga dikali tak hingga, 0 dikali 0, 0 pangkat tak hingga, gimana 0 pangkat tak hingga? Iya, 0 kan? Tak hingga pangkat tak hingga, ya tak hingga gitu ya. Jadi ini bentuk, kalau Anda menemukan bentuk limit dari bentuk pecahan, penjumlahan, perkalian, atau pangkat, yang kalau Anda coba masing-masing menghasilkan ini, ya ini bukan bentuk tak tentu gitu. Jadi ya langsung saja disimpulkan gitu misalnya. Jadi misalnya limit X menuju tak hingga dari E pangkat min X dibagi X kuadrat. E pangkat min X-nya menuju 0, X kuadratnya menuju tak hingga kan. Ya sudah, 0 gitu. Jadi tidak semuanya harus nanti pakai aturan L'Hopital gitu ya. Aturan L'Hopital ini untuk bentuk 0 per 0. Dan setelah ini di bagian kedua kita akan punya aturan L'Hopital untuk limit tak hingga per tak hingga. Jadi aturan L'Hopital ini hanya ada dua, nanti bentuk 0 per 0 dan bentuk tak hingga per tak hingga. Untuk bentuk yang lain, aturannya nanti, nah kita ubah dulu, bisa nggak dari bentuk lain itu diubah menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sehingga kita bisa pakai aturan ini. Catatan, ada juga nanti kasus ya limitnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, tapi tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya. Jadi aturan ini ada untuk dipakai yang bisa saja, yang nggak bisa ya kita perlu gunakan cara lain. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita ketemu lagi hari Kamis. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Salman. Kalau ketika offline itu gimana ya kalau misalnya kasusnya kayak kemarin? Jadi kemarin itu tuh kelasnya tuh jadwalnya 2-4, terus ada yang 4-6. Kalau offline itu kasusnya gimana tuh, Pak? Offline ujian di sini atau kelas? Oh, bukan. Waktu dulu sebelum pandemi, kalau ada yang jadwalnya seperti itu tuh bagaimana, Pak? Biasanya? Kalau jadwal sebelum pandemi nggak ada kelas online ya? Oh, bukan. Maksudnya kalau misalnya itu jadwalnya kayak 2-4, terus 4-6 gitu. Oh, ya pindah ruangan saja, biasa saja. Oh, tapi kayak nggak ada kayak misalnya waktu toleransi gitu atau apa gitu? Ya beberapa. Bentar ya, saya